Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda dari kelas akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9, yaitu tentang mekanisme pasar Islam. Pasar Islam memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW serta Khulafaur Rasyidin. Pada waktu Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dibangun dan diatur 100% berdasarkan syariat Islam. Pasar dalam pandangan pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme pasar Abu Yusuf. Yang kedua, evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Yang ketiga, pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang keempat, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Prinsip mekanisme pasar Ar-Rida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, berdasarkan persaingan sehat, kejujuran, dan keterbukaan. Pertemuan 10. Perbankan Islam. Perbankan Islam adalah sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan Islam beroperasi berdasarkan hukum Islam atau syariah yang melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Transaksi harus dilakukan berdasarkan keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Perbankan Islam menekankan pada tanggung jawab sosial dan etika dalam setiap transaksi. Bank harus memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, perbankan Islam menawarkan alternatif bagi yang ingin bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam, menghindari riba, dan berkontribusi kepada kesejahteraan sosial. Pertemuan 11. Riba dalam Islam. Riba dalam Islam merujuk pada praktik memperoleh keuntungan atau manfaat tambahan melalui peminjaman uang atau barang dengan cara dianggap tidak etis atau tidak adil menurut ajaran Islam. Dalam konteks keuangan Islam, riba dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras oleh Al-Quran. Al-Quran secara tegas melarang riba dalam beberapa surat, termasuk surat Al-Baqarah ayat 275-281. Dampak riba bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesenjangan sosial. Yang kedua, merusak keadilan ekonomi. Yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Yang keempat, mengurangi kesejahteraan masyarakat. Pertemuan 12. Kepemilikan dalam Islam secara etimologi. Kata milik berasal dari bahasa Arab, yaitu al-milik, yang itu penguasaan terhadap sesuatu dan bebas melakukan tasarruf padanya. Secara umum, ulama fikih membagi kepemilikan menjadi dua bentuk, yaitu al-milik al-tam. Kepemilikan yang sempurna, yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak terkait dengan harta tersebut di bawah penguasaannya.
Pertemuan 13, yaitu peran negara dalam ekonomi Islam. Menurut ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Fungsi negara dalam ekonomi Islam yaitu 1. Menegakkan hukum syariah. Yang kedua, distribusi keadilan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi umat. Yang keempat, perlindungan konsumen. Yang kelima, investasi infrastruktur dalam sistem ekonomi Islam. Terdapat 5 nilai instrumental strategis yang memengaruhi tingkat laku ekonomi seorang muslim. Masyarakat dan pembangunan ekonomi. 1. Zakat. 2. Pelarangan riba. Ketiga, kerjasama ekonomi. Keempat, jaminan sosial. Yang kelima, peran negara. Itulah hasil pemaparan dari materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.